Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi hadir di Kompor ya, seperti biasa. Untuk malam Senin ya, kita membahas market kondisi terkini. Tentu saja kita bahaskan ya, terkait bagaimana kondisi market saat ini, bagaimana view-nya ke depan ya. Kalau kita perhatikan memang untuk pergerakan ISG masih sama ya, masih akan cenderung konsolidasi dulu di minggu akhir bulan Februari ya untuk minggu depan, karena kemarin dia sempat gap up di sini udah nutup gap. Kemungkinan sih dia akan bergerak di range sekitar 6.700 sampai di level 6.900. Itu range untuk pergerakan di minggu depan. Karena minggu depan ini adalah minggu terakhir untuk bulan Februari ya. Gitu. Dan awal Maret nanti akan masuk bulan Ramadan ya, bulan puasa gitu. Biasanya memang bulan puasa ini market cenderung tidak seramai bulan-bulan biasanya, tapi semoga saja ada sentimen-sentimen yang ada dalam negeri yang membuat bergairah lagi ya. Tapi selalu ada peluang memang kalau di saham-saham momentum khususnya. Jadi untuk view ISG sementara. Kalau kita lihat dari flow ISG sendiri juga masih sama ya. Kalau kita perhatikan memang masih belum banyak lagi inflow asing, ini memang menjadi kata kunci ya, atau menjadi ancaman bagi ISG, karena kita tahu sendiri walaupun lokalnya lebih banyak, tapi yang bisa membuat bergairah ISG dengan dinaikkannya para big bank atau saham-saham big cap lainnya itu adalah investor asing ya. Tidak patut dipungkiri, investor asing ini memainkan peran penting ya di dalam sebuah negara, apalagi negara-negara berkembang. Ketika dia belum ada flow yang signifikan, maka kecenderungannya ya memang pergerakan market di sebuah negara itu tidak cenderung bergairah ya. Nah, begitupun juga ini ya, senada dengan awal Februari, kita cuma ada flow 2 hari waktu Februari, yaitu di tanggal 17-18, habis itu belum ada lagi flow investor asing ya, karena investor asing masih menunggu sentimen dari pemerintah dalam negeri Indonesia. Kalau kita perhatikan sendiri juga untuk sektoral ya, di sini rotasi sektornya kalau kita cek terpantau sektor tekno ya, di mana sektor tekno ini diprakarsai dengan MTech Group, kemudian ada Wi-Fi, data dan sebagainya. Tidak heran ya, dia yang outperform ya melawan arus dari pergerakan market itu sendiri. Kemarin juga di XO minggu lalu kita sempat ya untuk trading Wi-Fi ya dari 1.700 sekarang now 2.300, masih atraktif memang, tapi harus hati-hati karena bermain di atas sekarang ya. Takut suspend aja gitu. Nah, ini kan emang sektoralnya ya. Di sini sektor tekno yang masih outperform, paling outperform nih sektor tekno, kemudian diikuti dengan sektor kesehatan, sektor industri, kemudian mulai menguat sektor properti serta cyclical dan basic industri. Itu yang mungkin bisa menjadi perhatian kita untuk pergerakan minggu depan untuk market. Kemudian kalau kita cek sendiri untuk 1 minggu lalu saham-saham apa yang diakumulasi, terlihat di sini ada BIA, Nickel, BNLI, ini yang tidak banyak orang bahas tapi sering kita ulas di Kompor ya. Bank Permata satu-satunya bank yang uptrend ya. Pegas, INDF, Antam, BRMS, MTEK, LPPF, SCMA, DKFT, JAR, Dewa, Raja, Data. Ini ya saham-saham top akum Bandarmologi 5 hari kemarin. Kemudian yang diakum oleh broker non retail ada Antam, Pegas, MTEK, INDF, LPPF, BNLI, Bramas, Tebik, DKFT, Harta, Dewa, Breeze, Data, SCMA, Sona ND. Kemudian top akum foreign, foreign masih belum ada di banking ya, seperti biasa sesuai dugaan di sini memang masih belum ada asing flow. Yang masih ada flow-nya itu di Antam, Pegas, INDF, Harta, Dewa, DKFT, dan Data. Ini ya untuk pergerakan market. Kemudian kalau kita lihat sendiri memang sedikit kurang membaik kemarin Jumat ya, karena terlihat dari pergerakan Dow Jones dan kawan-kawan minus. Semoga saja kita besok masih ada kekuatan untuk tidak minus dalam ya, karena di sini Dow Jones minus 1,69%, S&P 1,7%, Nasdaq 2,2%. Kalau kita lihat future dari para bursa Asia ini, karena penting untuk melihat ini ya, karena ini akan berpengaruh terhadap kondisi ISG nanti Senin gitu. Kalau kita lihat dari future-nya bursa-bursa Asia di sini Nikkei minus tipis, Hang Seng rata-rata mix ya. Semoga kita kalaupun minus tipis saja gitu ya, tidak sampai dalam. Nah, ini karena memang bursa US sudah tinggi banget ya, karena memang hal yang wajar dia koreksi gitu.
semoga saja kita tidak terlalu terkena dampaknya untuk di pergerakan hari Senin besok. Serta dolar indeks di sini masih menguat, artinya memang USD masih kuat dibanding dengan mata uang negara-negara lain. Nah, itu cara melihatnya ya. Kemudian kalau kita perhatikan juga komoditas untuk penutupan kemarin, kita cek dulu. Komoditas kemungkinan sih terlihat memang gold koreksi sehat karena udah ATH kemarin, bentar lagi 3.000 per dolar. Kemudian crude oil masih minus dalam ya, harus hati-hati nih yang punya saham-saham oil minus dalam 3%. Kemudian ada chopper masih plus. Kemudian nickel masih minus, rata-rata emang minus ya untuk komoditas. Oke, langsung saja teman-teman, silahkan kalau ada yang mau bertanya dulu ya sambil kita lihat-lihat kondisinya. Kita cek dulu ya. Kita cek dulu pertanyaannya udah pada masuk belum nih, kita cek. Coba apakah ada yang mau konsultasi, silahkan ya, karena memang marketnya kondisinya masih seperti ini, teman-teman diharapkan lebih jeli dalam memilih, lebih selektif dalam memilih, biar teman-teman memilih saham-saham yang memang bisa melawan pergerakan dari kondisi market itu sendiri. Silahkan ya teman-teman, untuk yang mau konsultasi, langsung saja ya, jangan sampai nanti di market kebingungan. Nah, inilah kita buat konsultasi market dan portofolio ini biar teman-teman tahu arah kondisi saham yang teman-teman pegang ya. Silahkan. Pani karena ada berita terkait dicabutnya pagar, kemungkinan sih besok kita perhatikan ya. Kalau IEP-nya hijau, kemungkinan direspon. Nah, tapi untuk secara view teknikal ya, ini sih memang udah mulai ya, influencer Pani udah mulai ini ya, membicarakan Pani karena emang pagarnya dicabut ya sama Menteri ATR, kemungkinan sih bisa rame ya. Tapi balik lagi kondisi market besok ya. Apakah direspon? Kalau direspon bisa trading pendek. Untuk terdekat Pani sendiri, view-nya akan menguji level resisten di 13.100 sampai level 13.400 itu untuk besok hari Senin pergerakannya. Dan resisten kuatnya ada di 14.000. Ah, itu ya untuk view-nya. Si Pani itu sendiri bagus, masih Pani, masih di atas MA20, MA200-nya, tapi emang kemarin dia tertahan di resistnya aja. Ini untuk view teknikalnya masih boleh bisa diperhatikan untuk trading pendek untuk si Pani ini sendiri. Mungkinan rame ya, karena dicabut, semoga saja direspon. Tinggal lihat kondisi market aja besok IEP-nya bagaimana ya. Kalau gap up berarti direspon, kalau nggak gap up berarti biasa aja. Nah, gitu. Tapi view-nya masih bagus. Itu untuk Pani. Besok masih potensi naik apa nih? Besok potensi naik. Masih ada potensi. Ya Pak Rifki ya, masih ada potensi. Tinggal lihat aja IEP paginya. Nah, harusnya sih ya. BRMS nampaknya kemarin koreksi sehat setelah kita ini ya di XO kita udah aja dari bawah sini. Nah, karena emang gampang banget trading BRMS. Ketika menyentuh di area 330-an itu area demand. Nah, sekarang area supply-nya wajar dia akan koreksi karena memang kalau kita pakai supply and demand strategi trading, buy dekat support, jual resist, hal yang wajar mungkin akan koreksi sehat dulu ya. Karena dia sudah mencapai resisten di 450, apalagi dia ada gap. Tunggu aja gap, pasti ke sana dia ya. Ketika market anjlok merah, kemungkinan dia bisa nutup gap ke 394 dulu. Itu tuh ada gap di 394. Tapi kalau enggak, mungkin dia akan sideways dulu di range 400 sampai 450 gitu untuk view-nya ya, untuk bermes. Kemudian apa nih? Elit dia arah ya, harusnya sih besok mungkin gap up, semoga saja ya. Dia arah, biasanya saham-saham arah ya, ini arah-arah hunter, harusnya sih besok kemungkinan gap up, silahkan untuk dilakukan jual-jual bertahap biasanya kalau saham-saham arah ya, gitu. Kemungkinan sih nguji-nguji level resist sekitar berapa nih dia. Biasanya kalau saham-saham, maklumlah saham-saham gorengan ya, kriuk-kriuk krenyes, ini memang ketika market lagi kurang stabil, biasanya dia akan yang manggung mungkin 222 sampai 240. 240 area resist besok. Nah, itu untuk si elit ya, elit. Tapi ya Pak, TPIA so far masih oke ya, harusnya sih bentar lagi nutup gap, tapi memang nunggu sentimen dulu ya, kondisi market balik lagi ya besok nih. Dia sih nutup gapnya di 8.100, harusnya ke sana ya, tapi kudu sabar ya, siapa tahu besok merah dulu baru ke sana. Tapi arahnya ke 8.100 dulu. Kemarin dia belum nutup kan? Oh, udah 8.100 ya. Oh, udah nutup gap 8.100. Berarti memang itu yang menjadi uji coba lagi.
Kalau misalkan dia break 8.100 mungkin possible bisa ke 8.400. So far masih oke di atas SMA 20 ya. Itu untuk view TPIA. Oke. CNKO Om. CNKO itu kan dia di backdoor listing ya, akuisisi. Ini sama seperti MEN. Nah, silahkan aja ya. Kalau saham-saham FCA lucu ini ya, siapa tahu beggar-beggar. Nah, beli aja CNKO sama MEN kalau memang berani. Yang penting udah analisa ya. Dia ada backdoor listing kalau nggak salah, CNKO. Sama seperti MEN. MEN itu pasti beggar tuh, karena susah dapat. Saham FCA, kalau susah dapat pasti beggar tuh. Sama kayak dulu PACK. Sekarang MEN 50 kan. 100 nyampe harusnya. Karena barang susah dapat, itu pasti beggar. Namanya juga barang langka. Nah, itu teori supply and demand. CNKO juga mungkin hampir sama ya, tapi emang agak atraktif ya. Saya sih belum teliti dia, tapi biasanya kalau nggak salah kemarin backdoor listing ya terakhir saya main. Soalnya saya main waktu di bawah, udah lama nggak main lagi. Harusnya sih masih ada potensi ya. Itu kan yang dapat pasti broker-broker ini itu ya. Broker-broker cepet nih. Harusnya sih masih dimainin sama teman-teman MG. Masih oke. Pasti itu sentimen CNKO itu Pak Zaki ya. Itu ada akuisisi backdoor listing. Coba cek keterbukaan informasi. Nah, di situ chat-chat itu cek di sana keterbukaan informasi biasanya ada. PACK udah agak terlalu tinggi ya. Harusnya masuk waktu dia kemarin di sini nih. Soalnya takutnya ntar ARB berjilid ya. Ingat, dia para penebus warannya itu harga sekitar 300-500an lah. Nah, ini ya terlalu beresiko gitu. Apalagi teman-teman XL yang udah beli sekarang ya gitu. PACK ini. Gitu dia. Harusnya sih kalau spek buy waktu di sini, waktu dia anjlok bangkit di sini nih. Kalau sekarang sih terlalu beresiko ya. Takutnya ntar kayak Karwe. Nah, ARB berjilid. Terlalu beresiko. Terlalu beresiko. Karena harga rata-rata orang tebus waran tuh kalau nggak salah range-nya 500-600. Mereka punya modal puluhan ribu di sana. Tinggal didam aja ARB berjilid. Ya. Kalau belum tahu ilmu main FCA, mending jangan dulu lah, terlalu beresiko PACK. Takutnya kayak nanti Karwe ya, ARB berjilid nih, kayak Karwe kayak gini ya. Teman-teman susah nanti keluarnya, apalagi kalau pakai broker retail. Tuh ya, nanti kayak gini susah-susah gitu. Kalau untuk PACK, saya tidak nyaranin, karena kalau nggak punya ilmu di FCA, terlalu bahaya. Masih banyak saham yang lain ya, terlalu bahaya. PTRO dan Raja. Oke, PTRO kemungkinan ada sentimen negatif. Kita lihat IEP-nya dia dikeluarkan dari MSCI Small Cap. Harusnya sih biasanya ketika ada news dikeluarin besok sih merah ya. Seharusnya kalau secara teori. Kita lihat saja besok PTRO. Semoga saja merahnya tidak terlalu dalam. Karena dia kemarin pengumuman FTSE dia dikeluarin dari Small Cap. Harusnya sih dia kemungkinan turun ya. Area-area penurunannya bisa nunggu-nunggu di level 3.300-an lah ya. Besok lihat IEP aja, kalau ternyata dia tidak terlalu turun dalam, ya berarti biasanya sentimen, tapi kalau dia turunnya dalam, ya harus hati-hati dulu. Karena dia keluar dari indeks FTSE. Lihat respon market saja di hari Senin besok, ketika opening jam 8.45, apakah dia turun dalam atau koreksi biasa saja. Nah, itu dia. Harusnya sih kemungkinan secara teori dia turun ya. Tapi biarkan market yang menjelaskan besok. Raja. Dia udah sampai target juga tutup gapnya PTRO. Raja sementara kemungkinan masih akan konsolidasi geraknya ya, Bang Raja. Nah, ini karena dia lumayan udah capai, kemungkinan sih tidak jauh beda, mungkin di sini aja range bergeraknya di minggu depan ya, gitu. Itu untuk view dari Raja sendiri. Raja udah ratu oke ya, ratu tuh setiap koreksi, apalagi koreksi dalam ya. Kemarin kita di XO ya, udah ngajak-ngajak waktu di sini demand area di bawah 7.000 buy all in bahkan ya gitu. Kalau yang berani all in ya gitu. Karena ada data yang kita pakai di Bloomberg ya. Nah, kalau untuk sekarang sih memang masih akan terus bermain di resistnya ya. Tapi so far dia terdekat resistnya di 9.700 lagi. Kemarin dia tertahan di resistnya, hal yang wajar, pasti ada koreksi dulu ya gitu. Itu untuk Ratu. Enak sih trading dulu ya karena udah terlalu atas dia mainnya, kecuali dia di bawah 8.000 7.000 lagi baru enak untuk nge-swing. Kalau sekarang sih trading pendek karena kita bermain di area atas. Kalau bermain di area atas itu sifatnya trading pendek karena bisa saja sewaktu-waktu dia turun. Nah, itu. Kecuali kalau punya harga bawah tinggal dikawal. Tergantung harga ya. Brand dan cuan, brand mungkin masih akan konsolidasi deh. Sampai menunggu bulan Mei nanti pengumuman MSCI apakah masuk lagi, kemungkinan kecenderungannya ya.
ada di dalam kotak ini. Kalau saya lihat biasanya brand kayak gitu, kalau udah turun dalam biasanya akan lama sideways seperti ini. Untuk rank sideways-nya dia 6.100 sampai 7.150. Kemungkinan akan begitu view dari pergerakan brand. Belajar dari histori sebelumnya lama dia sideways dulu. Nah, ketika ada sentimen baru. Itu tuh mungkin untuk brand. Cuan juga sama karena satu irama. Semoga saja besok dia jangan ini ya, jangan ikut-ikutan PTRO ya. Harusnya sih cuan ini kalau lihat dari teknikalnya kan seperti ini ya. Dia kemarin di demand areanya itu biasanya memang cuan itu untuk area akum di 7.500 sampai 7.800 ini ya. Semoga saja dia ada technical rebound untuk view cuan ini karena udah 4 kali merah harusnya sih ya. Tapi emang secara bandarmologi kurang ya. Cuan ini lebih better TPIA, nah itu ya. Kalau saya sih lebih senang TPIA dibanding cuan, karena kalau dari bandarmologi agak kurang cuan, karena cuan ini lebih banyak fund keluar, kalau TPIA lebih banyak beli ya. Jarvis, beberapa aset manajemen, kalau nggak salah Manulife ya, nah, itu tuh masuk di TPIA. Tapi untuk cuannya buat trading aja sih so far masih oke. Yang penting dia jangan sampai turun di bawah 7.400. Krusial poinnya 7.400 sih. Ini menjadi krusial poin karena memang area-area itulah memang biasanya dia dijaga. Itu dia untuk cuan. Kemudian apa lagi nih? Breeze masih oke Breeze. Breeze dan BNLI itu favorit banking. Ah, itu tuh. Breeze masih uptrend. Breeze sama BNLI itu favorit tahun ini dibanding dengan banking big cap lainnya karena masih uptrend. Nah, itu ya. Kita pilih yang uptrend, jangan yang downtrend. Nah, kalau ditanya itu ya masih oke lah Breeze, tapi sementara sih kemungkinan dia akan view konsolidasinya di level-level 2.900 sampai 3.100. Level area 3.100 itulah yang menjadi crucial point dari si Breeze. Dia harus mampu lewat dulu 3.100 baru untuk lancar ke atas. Tapi kalau belum, mungkin masih akan bolak-balik rank sideways di sini saja sementara. Tapi so far masih bagus. Untuk Breeze masih uptrend. Bagus Breeze. Data WiFi. Nah ini nih ya. Kalau yang nonton kompor, kayak saya ingat kompor waktu itu data. Data ketika dia di sini ya beli, buy. Nah di sini waktu 800-an ternyata beggar ya. Kalau untuk sekarang udah terlalu beresiko. Karena udah naik berapa hari nih? 2, 4, 6 hari. Nah, di sini waktu itu saya lihat ini namanya markdown, ini reakumulasi di sini nih. Waktu ya 11 Februarian waktu kita kompor saya bilang memang ada akum, kelihatan dari bandarmologinya di sini ya. Di sini pas akumulasinya ternyata pas waktu 17 seminggu kemarin langsung dia. Saya ingat waktu itu 14 Februari berarti minggu lalu kita ngobrolin ya. Kita cek tanggalnya benar nggak? Kemarin ya benar ya. Kurang lebih tanggal 16 ya, berarti kurang lebih tanggal 16 waktu kita bicara di sini demand areanya ya. Dan 1 minggu kemarin, beggar ya. Memang masih di maintain. Tapi sementara untuk data ini kemungkinan kalau dia masih akan atraktif, mungkin bisa saja dia kena UMA atau suspend besok ya gitu, karena dia udah 5 hari. Tapi ingat ya, style market maker data ini kalau dia udah ngedam, jangan sampai teman-teman kena dam kayak gini ya. Nah, kalau untuk sekarang lebih ke scalping, karena kita bermain di area atas, apalagi kalau nggak punya barang. Tapi kalau yang punya barang harga bawah, tinggal dikawal saja pakai trailing stop gitu. Tapi kalau yang belum, better lebih ke scalping ya, karena bermain atas, apalagi tipikal market makernya kalau ngedam bisa minus sampai belasan persen, begitupun ketika naik. Nah, agak kasar emang ya. Harusnya di sini nih, kalau ikutin kompor minggu lalu udah area-area akumnya di sini nih. Nah, itu dia, apalagi dia memang bagus ya, masih ada sentimen dia. Kalau nggak salah satu bandar dengan WiFi. Soalnya dulu datanya saya tahu ya. Saya main data dari bawah, jadi saya paham karakter market maker. Itu untuk terdekat data sih kemungkinan masih akan uji level resist 2.200-an sampai 2.280 lagi high-nya ya. Tapi lebih ke scalping karena ini bermain di area atas ya. Jangan sampai teman-teman nanti nge-swing tuh waktu beli di sini ya. Jangan beli waktu di sini, ini terlalu beresiko. Tiba-tiba turun, teman-teman harus siap. Tapi view-nya masih oke. Itu dia untuk data. Karena emang saham-saham lapis 3, hal yang wajar ya. Dialah yang akan naik banyak karena memang marketnya agak slow-slow kemarin. WiFi juga sama ya, WiFi masih uptrend mas WiFi. Tapi balik lagi kalau punya barang sih ya tinggal kawal. Kalau nggak punya lebih ke scalping karena dia takutnya UMA sama suspend ya. Karena dia udah pernah dulu masuk FCA, nanti ketika suspend pasti FCA lagi gitu. Kalau suspend otomatis FCA lagi karena dia pernah FCA. Dulu saya pernah ngajak ya di XO juga gini.
banyak yang beli ya waktu di 1000 di sini anjlok-anjlok. Saya senang kalau masuk FCA di anjlok-anjlok, saya beli waktu 1300-an. Gitu. Kalau sekarang sih lebih ke scalping ya. Masih oke sih so far untuk WiFi datanya memang dia yang rame ya ketika market lagi bergejolak. Tapi untuk scalping aja untuk sementara karena bermain di area atas ya. Risk-nya besar ya. Gitu. Kalau nggak siap mending jangan. Kalau siap ya tinggal scalping pakai ini ya ilmu scalpingnya gitu untuk set terdekat sih dia harusnya bisa ke 2,5 dulu mungkin kalau dia break 2,240 tuh untuk wifi data emang primadona ya gitu. Obat wih di all in dia 535 obat sih emang nggak ada obat bandarnya tapi harus hati-hati ya jaga trailing stop ya kalau harga 500 jaga trailing stop aja takutnya tiba-tiba ARB ya untuk obat ini karena memang market makernya dia lagi mancing algoritma asing kemarin dapat dia 1,8 M algoritma asingnya ya transaksinya besar dibikin kiri kanan buat crossing gitu ini kan bandarnya Pak Peter ya Pak Peter lupa saya pokoknya bandar lama nih yang main PTPS cegas gitu kalau untuk obat ini sih jaga trailing stop aja ya. Saya sih udah nggak berani ya main-main di begini. Kalau punya 500 jaga trailing stop takutnya tiba-tiba turun anjlok dalam ARB ya. Kalau udah dekat-dekat 900 ribunya itu aja dijaga ya. Itu hebat berani all in ya. Gokil nih Pak Cimaev ya. Yang penting ada trading plan Pak Cimaev jangan sampai cuannya menguap. Ah itu aja ya. Jangan sampai menguap cuannya Pak Cimaev kalau memang dirasa ini tinggal pakai trailing stop. Kepik Sido. Kepik masih bagus, masih pelan-pelan pergerakannya. Kepik masih di atas MA 200, MA 20, masih resist 148 terdekatnya. Kemudian Sido. Lama tidak lihat Sido muncul. Sido muncul, kemungkinan sih akan konsolidasi geraknya biasanya deh. Kalau dia nggak break 620. Dan terakhir Agro udah nggak ada kabar Agro ini ya. Masih downtrend nggak dia? Oh masih ya, masih downtrend, masih di bawah MA 200. Adro sementara sih dia akan bolak-balik aja ya kalau nggak berhasil di atas 214. Masih susah untuk agro ini tahun ini ya, masih susah. Hanya trading pendek aja sih, belum ada sentimen ya. Sektor-sektor bank digital masih belum ada sentimen. ESA juga masih sideways ya. Sudah lama juga lihat ESA nih. Masih sideways. Kelihatan tuh. Nah, masih cat saya nih tuh, masih sideways. Sideways-nya lebar dia. Belum ada sentimen. Sejak kompor 2024 November di sini aja tuh sideways-nya. Belum ada sentimen ya gitu untuk ESA. ADI BRIS sudah tadi ADI masuk ke demand area tapi belum ada sentimen dari ini ya kemarin RF yang udah ngumpulin lama sama LG balik badan ya gitu. Sementara sih akan sideways biasanya kalau saham yang udah di dump tinggi biasanya akan sideways di sini geraknya. Sideways aja dia biasanya kalau yang udah di dump tuh kayak gitu geraknya. BBRI masih enak buat trading aja sih. Kalau invest masih belum kayaknya. Nah ini nih udah masuk demand area biasanya area-area akumnya di 3.800 ya tapi harus jaga stop loss ya takutnya new low stop loss 3.800 memang area 3.800-an ini area-area demand kemudian untuk jualnya di 4.100-an biasanya sih begitu ya sementara itu akan menjadi polanya ya kalau misal skenario double bottom bisa juga ya kalau memang dia beneran tapi ya nggak breakdown di 3.800 tapi sementara sih dagang aja saran saya dagang saja dagang bisa seperti ini ya gitu atau seperti ini ya bisa tapi untuk BBRI ini lebih baik dagang ya kalau buat investasi belum ya karena pertengahan tahun bisa saja market ada mini crash ya mini crash takutnya ini ya itu dia sementara sih seperti itu masih akan konsolidasi lebar ya Pani udah tadi area non apik BRI udah BRI area udah lama ya saya nggak main area kita cek area masih oke area masih oke terdekat sih level resistnya masih uptrend sih masih di atas MA 200 MA 20
Dia resist 248 sampai 260 lah. Itu untuk area masih oke. Apich ini dia repo ya. Masih jarang main Apich. Kalau nggak salah ya, repo dan volume repo ya. Tapi uptrend sih, Apich itu kan dia repo ya. Lama nggak saya lihat nih, Apich masih uptrend, terdekat sih dia harus lewat ke 1180. Dia repo-repo yang masih di maintain ya. Ya, untuk Apich. Potensi bentuk cup and handle ya, bisa cup and handle. Harusnya sih bisa. Oke lah kalau dia break cup and handle-nya deh. Apich masih oke, masih uptrend. Itu tuh Apich. Iya, masih uptrend. Dewa. Kemarin habis dia replacement-nya ya, baik utanya pakai saham. So far masih uptrend juga. Sementara sih Dewa mungkin akan konsolidasi ya. Konsolidasi di sini. View-nya ya gitu. Harta bagus. Ini saham swing saya juga nih. Harta masih uptrend, masih bagus. Tidak perlu khawatir ya, masih uptrend. Masih bagus Pak Syarif Harta. Itu bagus kondisi-kondisi ISG kayak gini di saham-saham yang uptrend kayak gini masih oke. SMDR kemarin dia sempat ada technical rebound ya. Semoga saja bisa melanjutkan ya potensi double bottom atau KP handle juga bisa ya. Di sini terdekat sih dia akan uji coba level resistnya lagi di sekitaran kurang lebih berapa ya, 280 lah ya untuk si SMDR nih sendiri. So far oke, semoga aja dia rame ya. Itu untuk SMDR. BBNI kemarin asingnya keluar terus ya. Nggak salah ya, berapa hari itu kan dia kemarin tumben nih asingnya keluar terus ya. Mungkin masuk ke demand area lagi nanti. Dia akan menuju demand areanya karena biasanya BNI ini supply area jual, demand area beli. Dia sih kemungkinan mengejar 4.200-annya ya. Sampai 4.100 mungkin. Untuk BBNI. Ya, tapi jaga supportnya jangan sampai breakdown 4.050 karena kalau breakdown dia bisa membentuk double bottom ya, bisa ke bawah nanti ini. Kalau dia kayak model mandiri ya gitu. Ini harus hati-hati. Kalau punya BNI 4.050 itu menjadi support kuatnya. Kalau enggak dia double bottom bisa ke bawah nanti. Di masa depan. Ini kan belum terjadi ya. Harus hati-hati. Makanya kalau banking sih sekarang kecuali BRIS dan BNLI ya yang uptrend. Sisanya cuma dagang pendek ya. Jangan invest dulu kalau saya pribadi ya. Tapi balik lagi ke strategi masing-masing ya. Kalau emang duitnya kebanyakan Pak, duit saya kebanyakan Pak, saya mau nabung setiap bulan, monggo ya. Mungkin lagi banyak duit ya gitu. Sultan-sultan di sini ya. Gitu. Tapi kalau duitnya pas-pasan sih better harus atur strategi ya gitu. Kalau pas-pasan jangan sampai full porto, selalu ada cash. Kondisi market sekarang ini selalu ada cash ya, better 50% porto 50% cash lah. Selalu tersedia cash. Itu yang paling bijak kondisi 2025. Kecuali marketnya bullish baru full porto. Kalau marketnya bearish kayak gini nggak bijak kalau full porto. Kalau portonya hijau semua ya. Kalau banyak merah nanti mengganggu psikologi. Semoga saja ya Senin peresmian Danantara bisa saja merah juga ya. Tidak ada yang tahu. Lihat besok saja. Saya pun nggak tahu besok. Masalahnya market menunggu siapa orang di balik Danantara. Kalau orang-orang politik bahkan dirumorkan Kaisang masuk juga ya gitu. Mungkin biasa saja karena Pak Jokowi nanti menjadi dewan pengawas juga gitu. Terlalu banyak muatan politik Pak Agus ya, jadinya Danantara gitu. Takutnya malah menjadi sentimen negatif market ya. Tidak ada yang tahu besok, kita lihat respon market saja. Sama besok kita lihat struktur siapa orang-orang yang mengisi Danantara. Apakah kalangan profesional atau para politikus? Kalau politikus sama saja ya, tidak kemana-mana kondisinya nanti ke depan Danantara. Tapi kalau ada profesional yang ahli itu ya, atau dia menggandeng fund manager gitu yang sudah punya kualifikasi ya,
semoga saja menjadi sentimen positif. Kita lihat besok saja market. Tidak ada yang tahu karena bursa global Amerika semalam minus dalam ya. Takutnya Asia minus dan antara responnya biasa saja ya gitu. Yang pasti kalau sekedar trading harian di hijau dan rame aja itu gampang sih, bukan beli ISG-nya ya gitu. ISG merah hijau pasti ada yang merah apalagi saham saham yang hijau ya, terutama saham-saham gorengan kayak kayak Kamis Jumat ada data WiFi yang ramai dan beberapa saham gorengan. Nah, itu tinggal teman-teman bisa mengambil peluangnya atau tidak gitu aja ya. Kalau yang nggak bisa harus belajar. INDF so far masih akan sideway aja sih, nggak kemana-mana deh. Tuh kan, range-nya masih ya, demand area, supply area, udah itu aja INDF, nggak kemana-mana, dia stabil ya. MDKA, banking yang bagus minggu ini Pak, BNLI beri saja yang uptrend, itu aja pilihannya. Ya, banking, karena belum ada inflow asingnya. Kelihatan ya ISG soalnya masih kurang tenaga dia. MDKA bagus, ini cocok juga untuk nge-swing-swing. Dia stabil di atas MA20-nya, tapi memang dia pelan-pelan geraknya ya. Bandarmologinya bagus juga. So far dia resistnya 1875 sampai level 2000 lah. Nah, itu untuk MDKA bagus ya. Bandarmologi juga. Boleh swing-swing ini. Swing-swing santai, dia mirip-mirip harta karena emas juga kan. Itu MDKA. Banking yang paling bagus kalau yang uptrend ya, kita bicara chart ya, BNLI dan BRIS. Sisanya buat dagang aja ya. Takutnya bulan-bulan Maret, April, Mei ada koreksi dalam, ISG nggak ada yang tahu kan. Yang penting dari chart sudah kelihatan agak kurang ya. Gitu. Yang penting kita mempersiapkan diri aja. Karena market 2025 ini penuh tantangan, makanya harus selektif memilihnya. Benar-benar saham yang alfa. Alfa artinya yang bisa melawan pergerakan ISG dan fun fact ya. Nah, ini fun fact ini. Fun fact saham-saham yang beggar ya, bukan saham banking. Nah, makanya kalau nanya, Pak, saya mau dong tahun ini saham yang beggar, itu teman-teman harus riset di luar saham-saham LQ45, Big Cap. Nah, ini nih. Fun fact saham yang beggar tahun ini. Banyak di saham-saham FCA yang ada aksi backdoor listing, ada aksi akuisisi. Nah, ini lihat nih. Dari Januari sampai Februari, saham-saham yang beggar tuh. Banyak saham-saham memang saham-saham lapis 2, lapis 3 ini mungkin akan menjadi tren di tahun 2025. Jadi kalau mau mengharapkan banking, Pak, saya mau beli BRI biar beggar, tidak bisa. Nah, itu. Karena memang udah kelihatan kondisi market sama seperti 2024, saham-saham IPO, saham-saham yang ada backdoor listing atau akuisisi aksi korporasi, itu yang kemungkinan beggar tahun ini. Terlihat di sini, dari perjalanan Januari sampai Februari per tanggal 16-17 kemarin, nah ini tuh saham-sahamnya emang kan rata-rata tidak banyak terkenal, tapi memang ini masih ada aksi-aksi korporasi, tinggal dicek yang belum naik banyak catnya gitu. Harusnya sih akan ada lanjut-lanjutan ya gitu. Itu fun fact-nya, biar teman-teman tahu kalau bagaimana melihat tema di market yang terjadi. Berarti masih tema 2025 di saham-saham IPO konglomerasi, kemudian di saham-saham yang ada aksi korporasi, backdoor listing, akuisisi, nah itu yang kemungkinan beggar. Tinggal teman-teman rajin-rajin research ya. Nah, itu emang nggak mudah mencari beggar ya, tapi kalau udah temu tinggal dikawal. Gitu aja ya. Itu kelihatan kok kondisi market 2025 akan seperti itu. Kalau mau nyari beggar, kalau nanya, Pak, saya mau beli BRI bisa beggar nggak? Agak susah ya, harus dijawab agak susah. Teman-teman mau mengharapkan berapa sih kenaikannya gitu. Tergantung teman-teman tipikalnya ya. Ada yang senang dividen ya silahkan. Ada yang senang beggar ya silahkan. Ada yang senang banking juga silahkan. Masing-masing punya pilihan. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Yang ada adalah yang paling cocok dengan style dan kondisi masing-masing para trader dan investornya. Ya, jadilah diri sendiri teman-teman. Tins biasanya memang dia menunggu LK nanti Maret kemungkinan pas puasa ya. Tins sementara sih dia akan konsolidasi dulu. Tins ini kalau saya lihat biasanya dia nunggu LK bulan Maret nanti. Biasanya menjelang dia LK-nya bagus turn around ya. Pasti bagus lah kuliernya. Orang kuartal 3 kuartal aja dia hijau pasti bagus deh. Tapi sementara secara TA dia akan konsolidasi aja karena masih kurang sentimen gitu.
nggak banyak orang bicarain. Misal banking ini saya sih udah lama ya, tapi saya nggak ngehold semua ya, saya sisain dikit aja ini. Aduh kacau bang, nggak nyangka ya Bank Permata nggak ada grup-grup yang bicarain banyak nih. Tapi pelan-pelan tuh, banking yang paling super powerful tahun ini, Beggar loh deh. Saya nggak nyangka juga tahu gitu, all in ya. Karena kita tidak tahu. Aduh, memang begitulah kondisi di market. DXO cuan TPIA siap Bu Nadia ya Pak Edo ya. Makanya kita pilih-pilih yang memang ada momentum di XO ya. Seperti WiFi, Bremes Ratu yang ada confidence di, bisa melawan kondisi ISG di tahun ini. Nah, itu tuh saham-saham yang memang ada sentimen-sentimen. Ya gitu. CBDK kemungkinan masih akan ikut geraknya PANI ya. Kita lihat besok. Saya sih lebih senang PANI ya dibanding CBDK. Lebih enak PANI ya gitu kalau disuruh milih. CBDK mungkin masih akan konsolidasi di range kotak ini saja, tapi lebih better PANI sih. PANI ya gitu. Masih RF masuk lagi ya, dia cuma tukeran barang aja sama LG. Ini kan satu bandar semua, cuma tukar-tukar barang crossing. Kemungkinan sih kalau PANI-nya besok hijau, dia mungkin di ikutan hijau deh. Itu dia gitu. Kalau saya sih lebih memilih PANI yang lincah-lincah. PIFA juga masih nunggu sentimennya ya. Dia sih memang ada aksi korporasi ya, gitu. Tapi memang secara view teknikal masih akan konsolidasi saja geraknya dia. Si PIFA ini gitu ya, belum kemana-mana dia. Itu memang 2025 ini nggak banyak saham-saham yang ini ya bisa di hold lama-lama ya gitu. Hanya beberapa yang punya sentimen, makanya kawan-kawan bisa perhatikan ya yang beggar-beggar. Kalau saya sih cuma punya data ya di sini yang paling PAC kan ini barang lama 2024 ya gitu. WiFi pun saya menyesal tidak ngehold lama-lama ya, padahal saya punya average berapa? 700 ya. Saya nggak nyangka emang. Karena memang kemarin kurang ininya info-info ordalnya ya, saya telat nih. Kalau saya tahu dia dinaikkan ke 2,5 ini bisa deh. Nah ini ya tuh, saham-sahamnya emang rata-rata ya tuh. Yang beggar-beggarnya emang rata-rata yang di luar nalar ya. Mana ini orang berbicarain, tapi sih kayaknya masih ada ya, the next WiFi ini saya bisa tahu. Tapi kita riset dulu lah. Gokil, siap ya LPKR. LPKR properti masih kurang ya. Karena kemarin suku bunganya ditahan ya. LPKR ini sih main big distribusi YU-nya ya. Wah, beli CP95 nih. XC, AZ, YB. Kemungkinan sih masih akan konsolidasi aja ya LPKR. Masih belum lah momentumnya. Masih agak kurang ya. Mending sekalian PANI ya. Kalau properti pilih leadernya. Leader dari sektoral. Mending PANI sekalian ya dibanding LPKR ya. Gorengan nih. Mending PANI sekalian yang konglomerat. Nah itu ya kalau saya pribadi. Daripada LPKR. Masih akan sideways aja dia. Siap Pak Dirga ya, hold Ratu 30%, benar kemarin ajak Ratu di bawah 7.000 ya, akum terus boleh, masih dikawal boleh, kalau yang masih ada harga bawah. Itu dia ya, tinggal pinter-pinternya kita aja. Benar, di EXO, yang penting nanti di EXO coba kita lagi riset ya, saya sama Mr. Chris, untuk di saham-saham lapis 2, lapis 3 ya, yang bisa-bisa kayak WiFi. Harus memang seperti itu kita mengikutin market ya, karena emang tema 2025 ini kayaknya banyak beggar di sana ya. Saya sih dapat info ya, tapi memang harus dianalisa dulu info-info ini ya. Yang satu bandar dengan WiFi ada itu, tapi memang belum naik banyak ya, masih ratusan dia. Tapi masih di riset dulu, takutnya ntar ngeprank lagi. Pegeo. Kita cek Pegeo termal. Yang mau tanya-tanya kondisi kripto juga boleh ya, kriptoan boleh ditanya TA-nya ya. Kemarin sempat ada Bybit ya dihack sama Korea Utara ya, gokil ya Mak. Korea Utara ini hackernya jago-jago, dicari sama FBI. Pegeo sementara sih so far mesti akan konsolidasi kalau dia tidak mampu breakout di level 955 ya. So far masih oke lah ya untuk momentumnya dari Pegeo ini. Masih santai-santai dulu kan. Iya, pakai Bloomberg. Ya, kita punya akses lah ya. Biasanya dipakai sama Timothy. Timothy kan dia berlangganan 500 juta per tahun. Berarti sekitar per bulannya 48 jutaan ya. Gokil 40 ya. Kurang lebih lah ya. 48 jutaan gitu. Di sini kita free di XO ya. Teman-teman bisa dapat
free, jadi tahu nanti harga-harganya ya. Kita sih punya akses aja, kebetulan rekan saya dulu ya yang berlangganan. Kita dapat aksesnya. Nah, ini ya contohnya. Tonton bisa dapat seperti ini nih. Tuh, kita tinggal tanya-tanya aja, ini bisa menjadi bahan ya. Bisa menjadi bahan acuan kita dalam melihat ya gitu. Saham-saham yang memang harga average fund manager ya, tapi ini namanya fund manager, yaitu memang long term cara mainnya. Misal kayak wifi rata-rata memang agak high risk kalau kita mau nge-swing ya, gitu. Kalau nggak punya harga bawah, karena rata-rata yang akuisisi kemarin Pak Arsyad, kemudian Pak adiknya Prabowo ya, Pak Haji Kusumo ya, lupa saya itu. Nah, ini ya yang ininya harga average mereka itu akuisisi di 600-an sampai 500. Nah, ini nih. Jadi kita dengan tahu kondisi harga rata-rata para fund-fund ya, ini juga kemarin ya pada beli itu di 1.700-an. Jadi kita bisa tahu bagaimana memilih saham yang baik dan benar. Itu dia. Ya Bloomberg bisa free teman-teman dapetin ya ketika di XO ya. Harga kaki 5, kualitas bintang 5. Nah, itu dia tuh di XO. Kita punya akses untuk mendapatkan itu. Jadi teman-teman bisa tahu kondisi sebenarnya, karena Bloomberg itu penting ya. Bloomberg terminal itu biasanya sih dilakukan oleh profesional di investment banking, di perusahaan-perusahaan besar, hampir di semua negara ya, bank-bank besar, karena itu menggambarkan kondisi keseluruhan. Biasanya kalau kita lihat-lihat news ya, teman-teman kalau ngelihat news itu kan ada di Bloomberg ya. Nah, ini Bloomberg contohnya. Tapi kalau lebih detailnya, semua apa kejadian yang terjadi itu memang di Bloomberg Terminal ya. Kalau di sini news-newsnya ini hanya yang biasa saja, tapi kalau untuk eksklusifnya itu di terminalnya ya. Kalau teman-teman mau mendalami dunia keuangan, jangan lupa sering-sering ngebaca Bloomberg, Wall Street Journal, kemudian biar teman-teman tahu landscape kondisi ekonomi global ya. Lagi sedang apa nih Donald Trump dan segala macam. Kemudian apa isu-isu dari makro ekonomi dunia yang nanti akan berdampak terhadap ekonomi Indonesia. Itu bisa di Reuters, biasanya saya baca Bloomberg, Reuters, Wall Street Journal, biasanya kalau mau benar-benar mau update kondisi ekonomi global gitu. Biar tahu kondisinya saja ya. Biasanya juga Bloomberg tuh lebih cepat infonya ya, newsnya dibanding news lokal ya. Misal ada pembelian katakanlah kayak wifi, itu biasanya di Bloomberg itu udah terdeteksi duluan sebelum di Bursa Efek. Nah, itu tuh kelebihannya Bloomberg. Makanya orang subscribe dia menjual informasi. Nah, di zaman sekarang, informasi itu paling penting. Siapa yang bisa mendapatkan informasi duluan, dialah pemenangnya. Nah, itu makanya orang berlomba-lomba ini membuat AI segala macam. Karena informasi very important di zaman sekarang. Itu dia ya. Di sini kelihatan semua dia. Apa yang akan dilakukan. Oke, sambil kita cek-cek dulu pertanyaan. Kalau ada dunia kripto, silahkan ya. Masuk ke dunia kripto. Kalau yang mau bertanya-tanya, kriptonya. Boleh ditanyakan saja cat-catnya kripto. Siap, nggak nyesel join XO, siap. Bumi MBMA. Oke, kita cek dulu. Bisa saja hubungi aja admin ya, Pak Andi, boleh. Bumi bergerak. Ya, bumi sementara sih kemungkinan masih akan uji level 116-nya ya. Kemarin dia udah di sini hammer, pelan-pelan naiknya mungkin masih akan cenderung konsolidasi dulu di sini. Untuk view-nya, so far sih untuk momentumnya masih ada lah. Dia resi 116 yang harus dilewati minggu depan. MBMA ini kurang banget ya. MBMA mending MDKA ya. MBMA ini downtrend parah nih. Downtrend parah sekali, parah. Mending MDKA ya. Ini sih rugi waktu tahun ini kalau ngehold ini. Mending di switch ke MDKA kalau saya pribadi ya. Kalau saya ditanya. Ini sih masih downtrend parah ya. Masih belum ada sentimen MBMA ini. Mending MDKA. Downtrend ya. Harus kita akuin, kurang. Siap, Pak Zainur. Tinggalin aja biar untuk ini ya. Biar ada temen ya, karena emang paling penting di bursa saham ini kita punya komunitas. Nah, inilah dibuatkan XO. Kalau dulu kan kita di YouTube ya, karena di YouTube nggak bisa chat, nggak bisa diskusi bareng gitu. Nah, ini kita buatkan di XO, biar komunitas ini penting untuk kita bisa
bareng-bareng tumbuh biar teman-teman juga menghadapi market tahun ini bisa ada view ya, ada navigasi biar tidak tersesat gitu. Oke, silahkan nih mau bertanya-tanya lagi. Mau bertanya seputar dunia kripto juga boleh. Masih ada 10 menit, silahkan ya yang mau bertanya-tanya. Semoga saja besok ya hadirnya Danantara bisa membuat ISG hijau pekat, semoga saja kita harapkan. Yang penting sih diisi sama orang-orang yang bagus ya. Besok ya Danantara kita cek Danantara. Prabowo besok pagi ya. Nah ini semoga saja ya. Kayaknya sih ini dari news-news yang ada, kayaknya Pak Ruslan Ruslani ya, Menteri Investasi kemarin ya. Pak Ruslan Ruslani ini dia punya saham di Indika kalau nggak salah ya. Coba kita cek ya, siapa tahu kalau benar terjadi saham yang terafiliasi Pak Ruslan Ruslani. Saham Ruslani siapa aja? Nah ini nih. Kalau benar ya, mungkin akan terdongkrak saham-sahamnya. Kalau nggak salah sih Indi ya kalau dulu ya. Karena dia bareng sama Pak Arsyad ya. Kalau nggak salah Indika sih. Siapa tahu ya. Visi Media, oh Visi Media juga ya, media yang lagi hot. Media DC United, Barokal, bro, udah gak terlalu. Bumi Resource tuh, dia Bumi juga nih ada. Kayaknya sih Bakri sama Indi kalau nggak salah ya. Saya lupa juga saham-sahamnya Pak Ruslan ya. Saya tonton Google lah ya. Sahamnya Bang Ruslan. Nah ini ketua tim pemenangan ya. Makanya ini kayaknya balas jasa aja ya yang nanganin ini. Memang tim-tim pemenangannya dulu Pak Prabowo. Semoga saja ya dia bisa membawa Danantara lebih baik lagi ke depannya. PT Asuransi Bank Pundi ini ya. Ini calon kuat kayaknya ya. Besok tapi diumumin di istana. Kita lihat aja besok. Semoga saja dia bisa bagus ya. Doni Oscaria. Pandu dan Doni jabat CEO. Nah ini Pandu Syahrir ya. Kalau beneran mungkin Toba ya. Kalau Pak Pandu Syahrir. Tapi rata-rata sih harus ada profesional ya. Rata-rata politikus masih sama ya. Tim-tim pemenangan bendahara waktu zaman pemilihan presiden yang jadi nahkoda dan antara. Semoga ada wajah baru yang bisa menjadi angin segar buat market kita besok. Kayaknya ada pertanyaan lagi. Belum ada ya nih IPO. Belum ada lagi nih IPO. Mungkin masih akan puasa dulu sampai Maret ya. Karena menyambut puasa, maka IPO juga ikutan puasa. Belum ada, masih kosong IPO. Mungkin after lebaran kali ya. After lebaran, sabar ya. Untuk para IPO hunter, mohon bersabar. Tahu Sui, DCII dia kemungkinan suspend besok Senin karena kemarin UMA. DCII itu dia kenapa digoreng? Karena memang mau stock split. Saya pun kemarin arahan di sini ya, tapi udah jual semua. Harusnya sih mungkin suspend besok ya. Karena kemarin hari Jumat dia UMA, ARA lagi harusnya sih kalau teori besok Senin suspend karena dia memang sengaja digoreng-goreng buat untuk stock split. DCII data center punyanya Pak Toto Sugiri. Memang lagi happening data center sejak EI ini lagi narasinya. Tapi memang dulu kurang liquid ya. Karena barang kering ini. Satu lot di kiri itu susah jualannya. Makanya itu mana ada transaksinya miliaran kan. Memang sepi nih barang punya Pak Toto. Itu tuh DCII. Tahu Sui. Ya, kita lihat tahu. Kalau saya sih lebih ini ya. Kalau gampang di dunia kripto itu BTC yang bicap aja. Saya sih nabung setiap bulan BTC terus ya. Tahu, sudah lama nggak lihat tahu nih kita lihat tahu sementara sih kalau kita lihat view-nya memang masih akan konsolidasi besar ya.
Tahu ini tahu nih. Tahu. Tuh ya, untuk tahu. Ya kalau nggak lewat level kemarin resistnya di 498, kemungkinan masih akan konsolidasi ya. Sekarang demand area boleh lah gitu ya untuk si tahu tahu. Ya itulah untuk tahu. Kemudian ada Sui. Sui. Ora Sui, mana Sui. Sui. Sui juga sama, harusnya sih possible bisa bentuk double bottom ya. Ini kayak huruf W ya. Tapi dia harus terkonfirmasi kudu break di sini. Baru terkonfirmasi double bottomnya. Sekarang sih demand area, tapi harus sedikit sabar emang karena dunia kripto lagi sideways. Dari mana tahu leadernya aja tuh. Leadernya BTC sideways lama sekali. Saya pun ngelihatnya lama sekali ya tuh. Nggak kemana-mana. Ini dia udah 1 minggu lebih saya perhatiin BTC-nya. Tuh ya, nggak kemana-mana. Sideways panjang ya. Masih nunggu gebrakan dari Donald Trump nih. Karena dunia kripto internasional harus nunggu dari kebijakan-kebijakan US baru bergairah ya. Pasti mayoritas pergerakan altcoin segala macam itu konsolidasi besar. Karena BTC-nya aja lagi turun-turun. Itu dia. Masih bisa, tapi harus sedikit sabar. DCII udah, gitu. Masih ada waktu 5 menit silahkan. Sampai kita cek-cek dulu ya. Besok sih kemungkinan Pani yang akan bergairah lagi ya, sambil cek-cek Pani dan segala macam tuh. Kalau dia bagus IEP-nya, data WiFi buat scalping masih bisa. Nah, ini top aku Bandarmologi hari kemarin ada Inco Pegio, DGWG ya. DGWG dan DCII ya di XO diajak tuh arah-arah 2 kali ya, gokil emang Bang Kris nih. Gokil DGWG sama DCII di info hari apa tuh hari Kamis ya. Jumat gokil ya. Info A1 emang. Nah, kemudian ada Astra, BKSL juga oke nih untuk yang lucu-lucu FCA, kalau ada merah beli boleh BKSL. MMN, INKP, Goto, sektor Tekno masih oke, Booming, Care, Saratoga masih pelan-pelan ini si SCMA Pani juga tuh masih oke ya. Mungkin masih makin rame besok Pani karena dia mulai para influencer setia Pani udah mulai ini ya meramaikan story-storynya ya gitu. Kemungkinan sih besok akan rame. Boleh diperhatikan Pani. Ada Breeze, ada MDKA masih bisa untuk swing-swing MDKA juga, SMGE, BSML Harta juga swing masih oke. Ini sampel aku Bandarmologi hari kemarin versi Sokbe. Ada obat juga ya. Bandarnya masih belum bisa jualan soalnya. Memang harus dia mancing retail dulu ya. Yang penting teman-teman kalau main obat harus hati-hati juga. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Sisa 3 menit lagi. Semoga besok marketnya bergairah. Yang penting kita harapkan Danantara besok diisi orang-orang yang diinginkan oleh market ya. Tergantung respon market. Kalau besok hijau marketnya mungkin responnya bagus. Tapi kalau merah berarti biasa saja orang-orang di balik ya yang ada di Danantara gitu. Semoga saja ya kita harapkan market besok bergairah biar bisa mencari-cari peluang untuk cuan menjelang lebaran. Nah, itu. Ini dia Prabowo besok ya, kita lihat gebrak ekonomi Indonesia. Mulyaman, kayaknya ini dulu mantan ketua OJK ya, Pak Mulyaman, saya tahu. Oke, kalau dirasa sudah cukup, kita cukupkan saja. Semoga besok kita masih diberikan untuk cuan-cuan ya. Thank you semuanya, sampai ketemu di lain kesempatan.